Hai semuanya, Assalamualaikum. Alhamdulillah gak kerasa banget udah bulan September nih teman-teman. Nah kalau pergantian bulan kayak gini udah tahu kan waktunya apa? Ya bener, waktunya kita budgeting. Dan seperti judulnya, hari ini kita akan budgeting bulan September 2022 dan sekaligus evaluasi budget bulan Agustus sekalian ya. Tumben banget nih ya teman-teman, di awal bulan kayak gini aku udah selesai edit video dan upload juga. Biasanya kan aku baru bikin video tuh di atas tanggal 5 gitu, walau budgetingnya udah dari tanggal 1. Jadi ya udah, ayo kita mulai aja. Seperti biasa sebelum masuk ke budgeting September, kita evaluasi dulu budget bulan Agustus kemarin seperti apa. Yang pertama, budget untuk listrik, PDAM, wifi, dan pulsa ini habis ya sesuai budgetnya, masing-masing 100.000, 50.000, dan 600.000. Budget untuk galon dan LPG terpakai 137.000 dari yang seharusnya 150.000. Budget BBM seperti biasa udah pasti habis sesuai budgetnya 500.000. Budget untuk food atau belanja mingguan bulan ini terpakai 892.000 dari yang seharusnya 1 juta. Bulan ini aku emang udah lumayan agak rajin masak ya teman-teman dibanding bulan kemarin, jadi alhamdulillah ini terpakainya juga lebih banyak dari bulan kemarin. Budget untuk groceries atau belanja bulanan terpakai 490.000 dari yang seharusnya 500.000. Budget snacks terpakai 495.500 dari yang seharusnya 500.000. Budget untuk susu cuma terpakai 178.500 dari yang seharusnya 300.000. Jadi seperti yang udah aku bilang di video belanja bulanan kemarin, anak aku tuh akhir-akhir ini emang selera untuk minum susunya agak berkurang ya teman-teman. Jadi ini budget untuk susunya ada lumayan banyak sisanya. Budget untuk health 100.000 ini habis karena kemarin aku pakai buat beli masker. Budget eating out atau makan di luar juga habis ya, sebanyak 1 juta. Budget fun juga habis sesuai budgetnya 250.000. Dan yang terakhir ada budget unexpected, ini terpakai 196.000 dari yang seharusnya 200.000. Ini tadi udah aku hitung-hitung dan ternyata total aktual pemakaian bulan Agustus 2022 adalah Rp4.989.000. Ini langsung aja aku hitung sisa budget bulan Agustus dari selisih budget dan aktual. Memang untuk sisa budget bulan ini nggak terlalu banyak ya teman-teman, nggak seperti bulan kemarin, tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah bulan ini udah rajin masak. Dan ini udah aku hitung dan ternyata sisa budget bulan Agustus 2022 adalah Rp261.000. Alhamdulillah banget, ini sisanya udah lumayan banyak ya menurutku. Dan sebenarnya kalau budgeting kayak gini tuh targetnya bukan memiliki banyak sisa uang budget ya. Sebenarnya targetnya itu untuk membuat kebutuhan kita tuh terpenuhi selama 1 bulan dari budget yang udah kita bikin ya teman-teman. Cuma memang kalau di setiap bulannya tuh kita ada sisa budget, entah itu cuma 50.000 atau 100.000, itu rasanya udah beda teman-teman, kayak lebih puas aja dan rasanya lebih semangat untuk memulai budgeting lagi di bulan berikutnya. Dulu awal-awal budgeting, kalau ada sisa uang budget kayak gini tuh aku rasanya seneng banget dan uangnya langsung aku pakai buat jajan. Cuma sekarang mindset aku berubah ya teman-teman. Kalau ada sisa uang budgeting rasanya pengen aku tabung aja dan dikumpulin dulu, karena nanti kalau uangnya lebih banyak itu bisa dipakai untuk sesuatu yang lebih besar daripada untuk jajan aja ya. Dan udah setahunan ini aku selalu ngumpulin sisa uang budget kayak gini dan menurutku emang lumayan banget teman-teman hasilnya kalau dikumpulin. Alhamdulillah ini tadi udah aku hitung-hitung dan ternyata sisa uang budgetnya udah sesuai dengan yang ada di catatan. Sisa uang budget ini akan aku masukkan ke challenge baru aku, challenge 50 amplop ya, yang udah aku jelasin di video budgeting bulan sebelumnya. Jadi untuk 1 amplop itu diisi uang 100.000 ya teman-teman, tapi kalau belum pas 100.000 uangnya aku simpan dulu di kantong sisa budget yang udah aku tunjukin di video itu. Alhamdulillah itu udah aku sisihkan 200.000, jadi untuk bulan ini aku akan mengisi 2 amplop. Untuk challenge ini rencananya aku mau santai aja ya teman-teman, jadi gak ada target waktu, pokoknya ini aku isi dari uang sisa budget bulanan aja. Ini langsung aja aku tandai 2 kolom dan uangnya juga langsung aku masukin ke dalam amplop. Ini tuh challenge 50 amplopnya aku dapat dari Dompet Pintar ya teman-teman. Emang kualitasnya tuh bagus banget dan amplopnya tebel. Selain itu juga ada banyak pilihan warna. Pokoknya untuk semua produk yang aku pakai di budgeting kali ini, kalian bisa cek linknya di description box ya. Semuanya udah aku tulis di situ. Siapa tahu teman-teman juga pengen beli beberapa barang budgeting yang ada di video ini.
Memang gak bisa dipungkiri ya teman-teman, kalau kita tuh punya barang-barang budgeting yang lucu, perintilan-perintilan lucu kayak gini tuh budgetingnya emang jauh lebih semangat daripada kita cuma pakai barang yang seadanya di rumah. Apalagi budgeting ini kan terus-menerus ya teman-teman dan dilakukan setiap bulan. Jadi menurutku kita tuh emang butuh sesuatu untuk membuat kita lebih semangat lagi menjalaninya. Ini pendapat pribadi aku aja ya, tapi bisa disesuaikan lagi dengan kebutuhan masing-masing. Oh iya teman-teman, kalau kalian mau menjalani challenge amplop juga, aku ada sedikit tips. Jadi untuk amplop yang masih kosong dan amplop yang udah ada isinya, kita simpan berhadapan atau berlawanan arah ya. Sebagai tanda, jadi kita tuh udah tahu mana amplop yang udah ada isinya dan yang belum ada isinya. Dan menurutku sayang aja kalau amplopnya dicoret-coret sebagai tanda, jadi lebih baik kita simpannya di arah yang berlawanan aja ya. Alhamdulillah ini evaluasi budgetnya udah selesai. Tadi aku juga udah masukin uang ke challenge sisa budget. Jadi sekarang kita masuk ke budgeting bulan September 2022. Untuk budgeting bulan September ini garis besarnya masih sama ya teman-teman. Cuma ada beberapa poin yang mau aku tambahkan dan ada yang sedikit aku ubah. Langsung aja, seperti biasa yang pertama ada kategori giving, ini untuk sedekah dan orang tua. Keduanya kita sensor aja ya nominalnya. Untuk sedekah dan orang tua ini bisa disesuaikan dengan penghasilan kita masing-masing ya teman-teman. Intinya gak bosan-bosan aku mengingatkan, berapapun penghasilan kita jangan lupa untuk menyisihkan berapapun itu untuk sedekah dan orang tua kita ya. Selanjutnya ada kategori saving. Di bawahnya aku bagi lagi menjadi beberapa subkategori. Yang pertama ada tabungan utama. Ini nominalnya seperti biasa kita sensor aja. Jadi sebagian besar tabungan keluarga kami itu disimpan di kategori ini ya teman-teman. Kemarin tuh ada yang tanya bedanya tabungan utama dan sinking fund tuh apa sih? Sebenarnya garis besarnya tuh sama aja teman-teman. Cuma kalau sinking fund di aku tuh biasanya selesai dalam waktu 1 tahun aja. Sedangkan tabungan utama ini biasanya target nominalnya tuh lebih besar. Misalnya untuk tabungan haji, rumah, atau mobil. Jadi memang untuk mencapai target nominal yang aku inginkan itu biasanya tidak bisa selesai dalam 1 tahun teman-teman karena memang target nominalnya yang lumayan besar. Intinya ini cuma masalah istilah aja ya teman-teman yang aku buat sendiri. Kalau teman-teman tabungannya semua mau dinamain sinking fund juga nggak masalah kok. Di subkategori kedua ada tabungan pendidikan, bulan ini aku sisihkan 500.000. Kemudian ada tabungan dana darurat, nominalnya masih sama 500.000 juga. Kalau dana darurat ini tuh beda lagi ya teman-teman, jadi ini cuma dipakai di keadaan darurat, misalnya pas lagi sakit atau ada kebutuhan mendesak yang lain. Dan yang terakhir ada tabungan untuk sinking fund, ini juga 500.000. Sekarang kita masuk ke kategori living, jadi ini biaya untuk kebutuhan selama 1 bulan. Seperti biasa, ini aku bagi menjadi 3 kolom, ada kolom untuk kategori, budget, dan aktual. Bulan ini ada kategori baru teman-teman, yaitu SPP anak untuk sekolah Yasmin yang masih playgroup ya. Ini biaya SPP-nya per bulan 125.000. Selanjutnya ini juga ada kategori baru yang lain, yaitu untuk biaya lingkungan atau paguyuban. Di perumahan tempat tinggal kami sekarang biayanya 100.000 per bulan. Seperti yang udah sering aku bilang di video sebelumnya, jadi pengelolaan rumah tangga kami itu bukan cuma aku yang pegang ya teman-teman, tapi suami juga. Jadi memang selain pengeluaran yang ada di buku ini, ada beberapa pengeluaran lain yang dihandle suami aku. Misalnya untuk biaya lingkungan atau paguyuban ini biasanya nggak pernah aku tulis, tapi sebenarnya tuh ada ya teman-teman pengeluaran setiap bulannya. Cuma karena sering ditanyain jadi ya udah bulan ini aku tulis aja. Selain itu biaya untuk pajak motor, mobil, servis dan lain sebagainya itu juga ada pengeluarannya yang sudah dihandle suami aku. Jadi memang nggak semuanya bisa aku tulis di sini ya teman-teman. Tapi secara garis besar insya Allah semuanya udah ada di sini ya. Lanjut lagi, budget untuk listrik masih sama seperti bulan kemarin 100.000. Jadi kemarin tuh aku sempat ganti kulkas teman-teman, tapi karena wattnya rendah, dayanya rendah, jadi pengeluaran listrik kami tuh alhamdulillah masih flat di 100.000. Bulan ini masih mau kami lihat lagi apakah cukup dengan budget 100.000 ini. Kalaupun naik mungkin nanti nggak sampai 150.000 ya teman-teman. Budget listrik ini tuh sering banget ditanyain kenapa sih bisa sebulan cuma 100.000. Alasan yang pertama tuh karena di rumah kami nggak pakai AC atau kipas angin. Untuk pemakaian listrik yang lain sih sebenarnya normal-normal aja ya. Jadi sedikit saran dari aku dan sesuai pengetahuanku juga, kalau mau bayar listrik per bulannya tuh murah, kalau mau beli alat elektronik, kita pilih yang smart inverter ya teman-teman. Setahu aku, memang untuk elektronik yang smart inverter itu harganya sedikit lebih mahal, tapi memang udah ada teknologi untuk menghemat daya listrik gitu ya.
Selanjutnya ada budget untuk PDAM masih sama seperti bulan kemarin yaitu Rp50.000. Budget untuk wifi dan pulsa masih sama juga seperti bulan kemarin Rp600.000. Budget untuk galon dan LPG juga masih sama Rp150.000 karena emang beberapa bulan ini aku amati tuh pengeluaran selalu di bawah Rp150.000 ya. Budget untuk BBM masih sama juga seperti bulan kemarin Rp500.000. Tapi ada kabar kalau Pertalite dan Pertamax tuh mau naik ya teman-teman harganya. Cuma karena gajinya nggak naik jadi ya udah budgetnya juga tetap dengan resiko kita tuh mengurangi pemakaian bensin ya. Atau kalau mau pemakaiannya normal seperti biasa, kita bisa mempertimbangkan untuk mencari penghasilan tambahan. Kadang tuh juga suka bingung ya teman-teman, harga kebutuhan pokok naik, harga BBM naik, tapi gajinya nggak naik. Nah itulah fungsi budgeting, gimana caranya kita tuh bisa mencukupkan gaji yang tetap dengan kebutuhan yang terus meningkat. Tapi nggak perlu khawatir karena Allah itu maha kaya dan maha mencukupkan. Semoga Allah selalu memampukan kita untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita dengan baik. Amin. Lanjut lagi, budget untuk food atau belanja mingguan 1 juta, ini biaya untuk beli sayur dan lauk. Budget untuk belanja bulanan masih sama seperti bulan kemarin 500.000 termasuk untuk biaya beli beras ya. Budget untuk snacks aku naikkan menjadi Rp600.000 karena Yasmin kan sekarang butuh bawa bekal dan kadang beli jajan di sekolah jadi aku tambah sedikit. Budget untuk susu dan health masing-masing Rp300.000 dan Rp100.000. Budget untuk fun masih sama seperti bulan kemarin Rp250.000, ini untuk biaya beli skincare dan make up gitu atau baju juga. Dan yang terakhir ada budget untuk unexpected masih sama juga seperti bulan kemarin Rp200.000. Jadi ini kemarin tuh ada sedikit kesalahan, pas aku total pakai kalkulator aku tuh kayak bingung gitu kenapa total semuanya tuh di bawah 5 juta. Ternyata ada satu yang belum aku tulis yaitu budget eating out atau makan di luar sebanyak 1 juta. Jadi total budget bulan September 2022 adalah Rp5.575.000. Sekali lagi aku ingetin ya teman-teman, jadi budget bulanan aku tuh emang berubah-ubah. Kalau budget bulanannya naik kayak gini, tabungan utama aku tuh turun nominalnya. Dan begitu juga sebaliknya. Ini tadi aku lanjut masukin semua uangnya ke dalam dompet pintar dan seperti biasa uang yang aku kelola secara cash hanya uang untuk belanja mingguan dan budget untuk LPG galon. Alhamdulillah ini budgeting September udah selesai, sekarang kita lanjut mengisi sinking fund dan saving challenge ya. Seperti yang udah aku tulis di awal tadi, untuk sinking fund bulan ini sebanyak 500.000. Untuk sinking fund kurban, bulan ini aku tandai satu kolom sebanyak 250.000. Alhamdulillah dijalani pelan-pelan, gak kerasa tiba-tiba ini sinking fund kurbannya udah terisi 4 kolom, Masya Allah. Memang menabung kayak gini tuh terasa ringan banget ya teman-teman, gak kerasa aja tiba-tiba udah terisi penuh. Jadi buat teman-teman yang kesusahan buat kurban, pengen bisa kurban, ayo cobain cara nabung kayak gini juga. Terus untuk sinking fund lebaran juga sama, aku tandai satu kolom yang 250.000 dan uangnya langsung aku masukin aja ke dalam binder. Sebenarnya sih masih ada satu sinking fund lagi ya teman-teman yang biasa aku isi yaitu sinking fund gift, cuma alhamdulillah udah selesai dan uangnya juga udah diambil. Jadi bulan ini untuk sinking fund aku cuma mengisi untuk lebaran dan kurban aja. Tapi kayaknya bulan depan aku mau mulai lanjutin sinking fund perintilan rumah lagi karena aku kayak pengen beli panci set gitu dan harganya lumayan. Jadi biar gak kerasa nabungnya aku mau lanjutin sinking fund perintilan rumah yang udah lama terhenti itu. Lanjut lagi, itu tadi aku juga udah menyisihkan uang sebanyak 700.000 dari penghasilan tambahan aku untuk mengisi challenge 5 juta ya. Udah aku tandai beberapa kolom dan langsung aku masukin uangnya ke dalam binder sinking fund. Alhamdulillah, Masya Allah kalau udah budgeting kayak gini tuh rasanya tenang dan seneng banget karena satu tugas udah selesai. Sekarang aku jadi punya waktu untuk merawat diri. Jadi sesibuk apapun aku tuh selalu berusaha untuk gak pernah skip skincare ya teman-teman karena itu penting banget untuk merawat kulit kita. Nah, walaupun sebenarnya kulitku tuh cenderung normal, tapi pas lagi PMS tetap suka muncul jerawat ya teman-teman. Kalau udah muncul jerawat kayak gitu, tentunya aku akan pakai skincare yang ada kandungan yang khusus untuk melawan jerawat. Salah satunya dengan menggunakan Acne Series dari Scarlet Whitening. Yang pertama, ada Acne Facial Wash yang berfungsi untuk mencerahkan noda bekas jerawat, melawan bakteri penyebab jerawat, dan merawat kulit berjerawat karena di dalam facial wash itu terdapat kandungan tea tree extract, lemon water, centella asiatica, mugwort hydrosol,
vitamin C, dan jeju aloe vera. Setelah selesai mencuci muka, kita bisa langsung menggunakan acne serum yang bisa menyembuhkan jerawat yang meradang atau beruntusan. Acne serum dari Scarlett ini tuh emang ampuh banget ya teman-teman. Ini udah botol ketiga aku. Selain bisa untuk meredakan jerawat, acne serum dari Scarlett ini tuh juga bisa untuk membersihkan pori-pori. Jadi setelah pakai acne serum ini tuh hampir semua komedo yang ada di hidungku tuh biasanya langsung hilang. Pokoknya kulit tuh rasanya langsung bersih banget dan tekstur muka tuh jadi lebih halus. Ini sepengalaman aku ya. Biasanya kalau mau muncul jerawat aku juga langsung pakaiin serum ini karena emang ampuh banget. Jadi kayak jerawatnya nggak jadi muncul gitu loh teman-teman. Di dalam acne serum ini terdapat kandungan tea tree water, salicylic acid, licorice extract, dan jeju centella asiatica. Setelah beres pakai serum, kita lanjutkan dengan menggunakan krim Scarlett. Yang pertama ada acne night cream yang bisa kita pakai di malam hari. Untuk night creamnya ini teksturnya emang lebih kental ya teman-teman, jadi bener-bener krim yang rich gitu. Jadi emang kerasa banget melembabkan tapi cepat meresap juga ya. Selanjutnya ada acne day cream yang teksturnya lebih light, jadi kayak lotion cream gitu. Kedua, acne cream dari Scarlett ini bisa untuk membantu melembabkan dan merawat kulit yang berjerawat. Di dalamnya terdapat kandungan CM Acne 2, Pore Away Double Action Salicylic Acid, Natural Squalene, Natural Vitamin C, Hexa Peptide 8, Aqua Peptide Glow, dan yang terakhir Triceramide. Pada dasarnya kita tuh memang harus pakai skincare menyesuaikan dengan kondisi kulit kita pada saat itu ya teman-teman. Jadi tidak bisa memaksakan untuk memakai skincare yang sama dalam waktu yang lama. Kalau kulit kalian memang lagi berjerawat, boleh banget cobain serangkaian acne series dari Scarlett Whitening ini ya. Semua serangkaian skincare dari Scarlett ini sudah teregistrasi di BPOM serta tidak ada kandungan hidrokinon dan merkuri. Untuk link produk kalian bisa langsung aja cek di description box aku ya. Gak kerasa udah di akhir video, cukup sekian dulu ya teman-teman. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari apa yang aku share hari ini. Seperti biasa, kalau kalian suka video ini, boleh ya bantu aku dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum.